Sejarah Timur Tengah Kerajaan Babilonia. Peradaban Babilonia adalah salah satu peradaban yang besar yang ada di dunia pada saat itu dan yang sangat memberikan pengaruh besar untuk kehidupan manusia pada saat ini. Peradaban Babilonia ini dibangun berdasarkan dua periode, yaitu Babilonia kuno dan Babilonia baru. Babilonia kuno yang dipimpin oleh Hammurabi dan Babilonia baru oleh Nebukadnezar yang hanya usaha keduanya pada akhirnya mengalami keruntuhan. Arnold Toynbee mengatakan bahwa peradaban Babilonia ini sangat terkenal akan pembangunannya yang indah dan mewah, sehingga arsitektur pembangunan bisa dikatakan arsitektur yang sangat hebat. Peradaban Babilonia ini menghasilkan bermacam-macam kebudayaan, mulai dari peralatan, agama, ilmu, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, bahasa, sistem perekonomian, dan juga kesenian. Kebudayaan yang dihasilkan peradaban Babilonia ini masih banyak yang digunakan dalam kehidupan masa kini. Jadi bisa dikatakan bahwa peradaban Babilonia memberikan pengaruh besar baik untuk kehidupan masa lalu maupun untuk masa kini. Peradaban Babilonia berkembang di sekitar Sungai Efrat dan Tigris. Babilonia terkenal dalam sejarah karena hasil-hasil kebudayaannya yang bernilai tinggi, terkenal dengan karakternya, kebudayaannya yang bisa dikatakan berbeda dengan hasil kebudayaan masyarakat yang lain. Kebudayaan masyarakat Babilonia ini memang sudah berkembang maju sejak puluhan abad yang lalu. Mereka mampu menciptakan kebudayaan yang memiliki nilai historis yang sangat tinggi yang menjadi karakter peradaban itu sendiri. Peradaban Babilonia baru pada masa Raja Nebukadnezar merupakan peradaban yang kaya akan hasil-hasil kebudayaan menakjubkan. Sejarah munculnya peradaban Babilonia. Babilonia adalah sebuah kerajaan kuno yang di dalamnya terdapat peradaban yang besar yang berkembang di sekitar Sungai Efrat dan juga Tigris, dan sekarang termasuk pada wilayah Irak Selatan. Ada dua masa yang terkenal berkaitan dengan peradaban Babilonia ini, yaitu Babilonia kuno atau Babilonia lama di tangan Raja Hammurabi, dan Babilonia baru di tangan Raja Nebukadnezar. Sejarah Babilonia memiliki rentan waktu yang sangat panjang, sampai ribuan tahun lamanya. Babilonia juga dianggap sebagai pusat peradaban dunia pada waktu itu karena sudah mengenal dan mengembangkan sistem irigasi, ilmu pengetahuan, kesusastraan, perekonomian, dan hukum. Babilonia muncul ketika Hammurabi mendirikan sebuah kerajaan di luar kerajaan Akkadian. Babilonia pada zaman Sumeria termasuk kota yang kecil yang tidak begitu penting. Syekh Suma-Abu mendirikan kerajaan itu sekitar tahun 185 sampai pada keturunannya yang keenam. Yang diangkat sebagai raja adalah Hammurabi. Usahanya tidak sia-sia sehingga nama Babilonia akhirnya menjadi nama seluruh negeri yang sebelumnya disebut Sumeria. Pemakaian nama itu jelas dimaksudkan untuk menjadi lambang kemenangan dan kebesaran Babilonia. Akkadian Semitik sebagai bahasa resmi, dan mempertahankan bahasa Sumeria dan bidang keagamaan yang saat itu tidak lagi menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Tradisi Akkadia dan Sumeria memainkan peranan penting di dalam kebudayaan Babilonia kelak, dan agama akan tetap menjadi pusat kebudayaan yang penting.
Pada kira-kira 2300, Akkad dan Sumeria bersatu menjadi negara Babilonia dengan ibu kota Babilon. Pada tahun 1955, tahta kerajaan Babilon jatuh di tangan Hammurabi yang pada akhirnya bisa menghancurkan negara yang ada di sekitarnya, juga mempersatukan Mesopotamia serta mempersatukan daerah-daerah jauh yang ada di sekitarnya pada tahun 1925. Hal yang paling terkenal dari Raja Hammurabi adalah hukum yang dibuatnya, yaitu hukum Hammurabi. Hammurabi meninggal pada tahun 1912. Dan semenjak saat itu sejarah Babilonia menunjukkan penurunan. Sudah ada 6 orang yang menggantikan Hammurabi, tetapi tidak bisa menahan penurunan kondisi kerajaan pada saat itu. Pada abad ke-18, datanglah jenis bangsa lain menyerbu Mesopotamia, yaitu bangsa Indo-Jerman atau Indo-Eropa, yaitu bangsa Hiti yang terdiam di Asia Minor yang beribu kota di dekat kota Ankara sekarang. Bangsa Hiti inilah yang kemudian datang menyerbu dan menghancurkan Babilon. Setelah bangsa Hit pergi, Babilon masih bisa dibangun sampai datangnya suku Kasid yang sama-sama berasal dari bangsa Indo-Jerman yang datang dari pegunungan Persia Barat, dan berakhirnya kerajaan Babilonia lama atau kuno yang didirikan oleh Hammurabi. Bangsa Kasid akhirnya bisa menguasai Babilon 576 lamanya. Tetapi mereka pada umumnya tidak merusak kebudayaan dan tata negara yang telah dibangun oleh Hammurabi. Dan saingannya dari bangsa ini adalah bangsa Assyria. Bangsa Assyria sendiri pada saat itu sangat berambisi untuk menguasai Mesopotamia, yang akhirnya melalui perjuangannya bisa menduduki seluruh Mesopotamia. Puncak kejayaan Assyria terdapat di pemerintahan Ashurbanipal, tetapi setelah dia meninggal, keruntuhannya mulai terasa sampai pada saatnya terjadi sebuah serangan dari Nabopolassar dan bangsa Media dari Persia, dan dengan demikian tamatlah kerajaan Assyria yang telah 5 abad lamanya, yang telah memerintah dengan tangan besi dan dengan berbagai macam kekejaman. Pada akhirnya kerajaan Assyria dibagi oleh kaum penyerbu. Bangsa Media mendapatkan bagian utara yang kemudian bersama-sama dengan Persia mendirikan kerajaan Persia. Bagian selatan jatuh pada Nabopolassar yang mendirikan kerajaan Babilonia baru. Babilonia baru ini mengalami kebesaran kembali di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Walaupun Hammurabi banyak sekali melakukan peperangan menaklukkan kerajaan lain, namun ia lebih terkenal karena pada masa pemerintahan dibuat kode resmi pertama yang tercatat di dunia yang disebut sebagai Piagam Hammurabi pada tahun 1901. Arkeolog Prancis menemukan piagam tersebut ketika melakukan penggalian di bawah reruntuhan bekas kota kuno. Piagam Hammurabi tersebut terukir di atas potongan batu yang telah diratakan dalam huruf paku. Piagam tersebut seluruhnya ada 282 hukum, akan tetapi terdapat 32 hukum diantaranya yang tercatat dan sulit untuk dibaca. Isinya adalah pengaturan atas perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya. Beberapa contoh isi antara lain: seorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan dimintai untuk membayar kerugian tetangganya yang ladangnya kebanjiran.
pemuka agama wanita dapat dibakar hidup-hidup jika masuk rumah panggung umum tanpa permisi. Seorang janda dapat mewarisi sebagian dari harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-lakinya. Seorang dukun yang pasiennya meninggal ketika sedang dioperasi dapat kehilangan tangannya. Seseorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anaknya kepada orang yang menghutanginya untuk selang waktu 3 tahun. Saat ini piagam Hammurabi telah disimpan dan dipamerkan untuk khalayak ramai di Museum Louvre di Perancis. Nebukadnezar adalah putra tertua Nabopolassar, yaitu seseorang yang merupakan pendiri kerajaan Babilonia baru. Nebukadnezar pada awalnya hanya ditugaskan sebagai komandan militer, tetapi pada akhirnya menjadi raja sesudah ayahnya meninggal dunia. Dia menikah dengan seorang putri yang merupakan anak dari yang kemudian ia bisa dikatakan perkawinan politik karena bisa menyatukan dinasti Media dan Babylon. Nebukadnezar ini adalah sosok yang sangat terampil ketika berperang dan dia juga sangat pandai dalam berpolitik. Pada masa kekuasaan Nebukadnezar, Babylon merupakan kota terbesar dari kota yang ada di dunia pada saat itu. Luasnya diperkirakan 1000 hektar dengan sungai Efrat yang melewati kerajaan itu. Kota Babylon yang tadinya hanya berupa reruntuhan dibangun kembali menjadi sebuah kota yang indah dan megah di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Pembangunan yang dilakukan bukanlah pembangunan yang cuma-cuma, tetapi pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran sampai mengerahkan semua budak yang ada di Babylon. Pada saat itu, sehingga Babylon menjadi sebuah kota yang indah dan melegenda. Kota Babylon yang indah itu dikelilingi parit dan dinding ganda. Terima kasih.